Baik ya. Jadi sekarang barulah mulai sekarang Nabi Musa bagaimana sekarang mencarinya orang itu. Nah, Nabi bertanya kepada Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, begini. Wahai Allah, bagaimana saya bisa menemui orang itu? Saya harus belajar. Ternyata ada orang yang lebih pintar dari Nabi Musa alaihi salam. Itu ada yang lebih pintar itu. Pergilah menuju tempat itu dengan bekal yang cukup gitu. Sebab perjalanannya sangat jauh. Jauh, Pak. Sangat jauh. Perjalanannya sangat jauh dan harus dipersiapkan bekalnya. Bekalnya banyak dan jangan lupa membawa ikan ya. Jangan lupa membawa ikan. Ini jadi kepergiannya bertujuan untuk mencari orang yang pintar. Betul ya. Bawa bekal yang banyak dan jangan lupa di antara bekal itu adalah jangan lupa harus ada ikan. Harus ada ikan. Pak ini kan sama dengan kan kita lihat di bor-bor itu Mbak ya itu kan mengkonsumsi ikan karena ikan itu kecerdasan. Kan ada Mbak itu. Ya coba disyaratkan seperti ini, toh. Salamlah untuk saudara-saudara kami di Dinas Kelautan ya, lingkungan hidup atau yang bagian gizi. Salam saya pelajari ayat ini karena ayat ini berbicara tentang jangan lupa untuk membawa ikan. Ikan itu kan bergizi toh. Proteinnya banyak kan gitu. Bagus ini subhanallah Quran itu. Nah, kemudian akhirnya dia membawa seperti ikan asin atau ikan panggang. Ikan panggang dimasukkan, jangan lupa masukkan dalam keranjang yang terbuat dari pelepah kurma, dari daun kurma. Keranjang yang terbuat dari daun kurma. Iya betul, dari daun kurma. Tuh. Nah, nanti kalau nanti kamu sudah mencari ikan bekalmu itu kok hilang, nah disitulah nanti kamu akan ketemu orang pintar. Jadi ketika ikannya hilang, yang bekal tadi, di situ akan ketemu. Nah, di situ tandanya bahwa disitulah tempatnya orang pintar. Orang pintar itu yang dicari. Lalu, ini masuk ke Al-Kahfi ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Ini terjemahnya begini ya, 60. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, kepada anak muda ya. Kepada anak muda, Fata itu pembantu. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai ke pertemuan dua laut atau akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Panjang ya perjalanannya, Prof. Berarti dia siap untuk mencari berapa tahun tadi? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ada yang menyebut itu perjalanan 70, ada yang menyebut 80 tahun. 80. Perjalanannya itu. Itu tekadnya. Tekadnya itu. Tekad untuk mencari ilmu itu loh begitu ya. Berguru itu begitu. Ilmu itu mahal lah. Ilmu itu mahal. Sangat berarti. Makanya Allah menghargai orang berilmu itu begitu. Jadi kalau Elvina kemudian tiba-tiba jam 1 harus bangun membuka buku atau naik sepeda motor jauh sampai keluar kabupaten yang jauh, hanya untuk apa? Saya ingin ngaji ke Ustadz itu. Masya Allah. Itu dihargai Allah, dihargai Allah. Kemana saya belajar tentang ini loh? Ada guru matematika yang pintar ngajari matematika yang saya tidak paham sampai hari ini. Terangkan siapa saja tidak bisa. Ada di sana itu di Madiun. Saya naik sepeda motor ke Madiun ya. Tuh. Untuk itu dihargai Allah. Begitu, itu dihargai Allah. Orang yang senang ilmu itu digambarkan di sini.
digambarkan, oh ini orang ini adalah Musa baru ini. Orang Musa baru. Ya kan dalam hal mencari ilmunya Mencari itu. ilmunya, Ini kan semangat. Musa berkata, baik ya Allah, saya akan mencari orang itu walaupun aku harus berjalan bertahun-tahun, bahkan 80 tahun pun saya jalani demi sebuah ilmu. Masya Allah. Nah, itu. Saya tadi pagi ya sudah Mbak, itu setelah salat subuh, kemudian baca beberapa ayat Al-Quran, kemudian sampai jam saya berangkat ke sini ya saya membuka tafsir ini. Walaupun agak capek ya karena baru pulang dari mana? Pamekasan ya MTQ, tapi saya paham bahwa ini ilmu, ini mumpung saya minat untuk mempelajari ini. Mumpung saya buka. Nah, pergilah Nabi Musa dengan ini yang disebut anak uli fatahu itu, tolong di Qur'annya digaris bawahi, fata digaris bawahi. Ingatlah ketika Nabi Musa berjalan dengan anak muda, fata itu digaris bawahi Qur'annya itu ya. Fata itu pemuda. Nah, disinilah Allah mengajarkan, walaupun itu pembantu, tolonglah sebutlah sebagai pemuda, anak muda. Jadi tidak disebut pembantu. Maka Quran terjemah itu masih banyak menyebut pembantu. Ya tidak apa-apa lah itu kalau diniati. Tapi ingat bahwa pembantu di situ bukan direndahkan. Tapi di sini coba asli artinya itu fata itu anak muda yang menjadi pendampingnya. Ini kalau saya buka di handphone artinya murid, Prof. Ya boleh lah, murid juga ada apa-apa. Murid ada di sini, yang saya pegang ini pembantu, tapi sebetulnya artinya itu anak muda. Panggilan yang luar biasa ini, pembantu. Panggilan yang luar biasa anak muda ini. Nah ini ternyata cara memanggil pembantu dengan anak muda ini diikuti oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pernah melarang itu. Ada ketika ada orang memanggil pembantunya itu dengan hamba saya, budak. Wah itu Nabi menyebut itu tidak boleh memanggil itu budak, itu tidak boleh. Jadi kalau ada sekarang ini orang-orang pembantu mungkin ada pembantu di Arab Saudi atau yang itu dipandang budak, itu sebuah kesalahan besar, penghinaan itu. Penghinaan, kita tidak terima. Pembantu kita di sana kemudian disebut budak, kita nggak terima sebagai bangsa besar. Kita ini bangsa besar, bangsa terhormat, nggak boleh. Nah, Rasulullah sendiri ngajarkan, misalkan. Maka siapa saksinya? Namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ini pernah ikut Rasulullah selama 8 tahun. 8 tahun. Jadi ikut mengabdi di rumah Rasulullah 8 tahun. Makanya banyak perilaku Nabi yang diceritakan oleh ini dalam beberapa hadis tentang Anas bin Malik itu. 8 tahun. Dia mengatakan, Nabi itu selalu memanggil saya itu Fata, anak muda. Fatah, anak muda. Fatah, anak muda. Panggilan yang menyenangkan. Panggilan menyenangkan. Nah, ini diikuti Nabi. Nabi kok begitu? Iya, karena niru ini loh. Pendahulunya kan Musa. Nah, Musa memanggil itu anak muda. Di Fatahu. Fatah, anak muda. Nah, orang yang tidak ngerti agama saja itu memanggil pembantu itu juga seperti Belanda. Belanda itu menyebut pembantu itu disebut jongens. Itu jongens anak muda. Masa kita yang berpendidikan lebih baik ini, lebih mengerti agama, memanggil pembantu dengan seenaknya, memperlakukan pembantu dengan seenaknya, ya kan? Itu jongens. Karena orang Jawa tidak bisa menyebut jongens kemudian digantilah menjadi jongos. Ya toh? Digantilah menjadi jongos. Artinya menjadi seperti hinaan ya. Iya toh gitu toh. Jongens anak muda itu. Nah, itu. Bahkan nanti dalam ayat berikutnya ketika Nabi Musa meminta makanan itu, bahasanya mana bekal saya tadi itu. Enggak begitu, tapi kita istirahat dulu ya anak muda ya. Ayo kita makan makanan kita. Goda anak.
Mengajak ya bro. Ya bukan, artinya itu makanan kita. Makanan kita nih. Bukan makanan saya yang kau siapkan. Oh, nggih. Toh? Makanan kita. Berarti kita itu ikut memiliki. Bukan kamu nanti makan sisa saya. Nggih. Kamu boleh memakan yang pas dengan saya. Oh, enggaknya milikmu kok. Coba. Luar biasa toh. Ini Al-Kahfi 60 itu. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berbicara kepada anak muda yang menyertainya, la abrahu, aku tidak akan berhenti berjalan hatta sampai ablughu, aku sampai majma'al bahraini, pertemuan dua lautan, au amdiya hukuba, atau aku berjalan terus hukuba itu 80 tahun. Ini ya, kuliah 4 tahun aja katanya lama. 1 semester aja. 4 tahun udah banyak sambat bro. Banyak ngeluh. Nah, berarti kalau kita mengeluh itu kita akan menyalahi Quran toh ya. Menyalahi Quran itu. Oke, lanjut toh, Mbak. Lanjut ya. Oke ya. Ini lanjut. Kemudian ketika Nabi Musa lelah dalam perjalanan jauh ini lelah. Ya, Nabi itu bisa lelah loh. Bisa lapar, biasa-biasa aja. Istirahat, lapar, kemudian sampai Nabi Musa itu tertidur. Nabi Musa tadi tertidur. Nah, saat itulah anak muda itu nanti namanya Yusha bin Nun tadi saya sebut itu. Saat itulah terjadi keajaiban. Tiba-tiba ikan asin tadi yang di dalam keranjangnya tadi lompat. Melompat dan kemudian merayap ke begitu cepat. Tanpa sepengetahuan Musa berarti ya? Kan belum tidur kok. Tanpa sepengetahuan Musa. Ikannya keluar. Tidur. Nah, ini ayat sebenarnya ini saya baca di Al-Misbah tadi itu dikatakan bahwa sebenarnya ini gambaran tentang begitu Allah itu bisa menghidupkan ikan yang mati menjadi hidup. Nah, Quran ini apalagi dalam surat Yasin yang kita baca setiap Jumat juga kan isinya kan meyakinkan kita bahwa Allah itu bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Iya, orang yang sudah mati bisa dihidupkan. Nah, ini ikan ditunjukkan. Nah, ini loh. Ini loh buktinya. Jadi kita baca surat Al-Kahfi ya, itu di samping ada pengampunan, di samping ada cahaya, dan ternyata cahaya itu adalah cahaya di dalam hal cara berpikir kita. Itu cahaya untuk menyempurnakan akhlak kita. Nah, ketika ikan itu keluar melompat dari keranjang itu tidak lupa Yusha itu tidak memberitahu Nabi Musa gitu. Sudah ya kita berangkat gitu. Nah, sudah kita lanjutkan. Nah, ketika dilanjutkan dalam perjalanan yang cukup jauh tadi itu laparlah Nabi Musa itu. Ayo kita makan, mana makanan kita? Wada'ana. Makanan kita tadi mana? Terus mana ikannya? Lah ini Nabi Musa. Ini apa? Iya, waktu seminggu yang lalu itu ya, yang kita berhenti itu ikannya lompat Musa. Maaf Musa, maaf saya lupa memberitahu, maaf saya lupa. Dan pasti kalau saya lupa itu akibat setan, bukan dari Allah itu. Maaf Musa. Nah, kalau begitu bagaimana? Iya. Ya tidak apa-apa kalau begitu. Anak muda, sebenarnya yang kita tuju ya di mana ikan melompat tadi itu. Di mana ikan hilang gitu ya Mas ya. Karena di tempat hilang itu tempatnya Nabi Khidir nanti itu. Itu kamu kok diam? Ya tidak apa-apa. Maaf Tuhan. maaf itu. Padahal Nabi Musa itu sebetulnya juga temperamen, orangnya mudah marah. Tetapi tidak untuk hal ini dia ya tidak apa-apa ya kita berangkat. Kemana kita berangkat?
kembali lagi, tolong di mana kita berangkat ke jejak-jejak kaki kita di mana tadi, ya jejak-jejak kaki kita di mana, kita cari sekarang pelan-pelan situ. Sampailah kepada tempat yang dituju itu. Lah ini sekarang saya buka tafsirnya ya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma balagha, ketika dua orang itu, siapa dua orang? Nabi Musa Dan Yusya tadi. Yusya ya. Yusya. Ketika dua orang itu telah sampai majma'a bainihima, pertemuan dua lautan, nasiya hutahuma, mereka lupa hut itu ikan mereka, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka kemudian mereka mengambil jalan di lautan di mana ikan itu melompat tadi itu. Paham toh? Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Falamma jawaza, maka tatkala keduanya Musa dan anak muda tadi melewati tempat itu, mereka berkata, atina ghada'ana, mana ghada'ana, makanan kita mana? Ayo, makanan kita mana? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh sudah lapar dan lelah ini anak muda. Lalu Yusha berkata, qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut. Masya Allah, Musa, saya lupa tidak memberitahu tentang hut, makan ini. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah, dan tidaklah yang membuat saya lupa untuk menyebutkan itu kecuali setan, bukan Allah. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Sungguh saat itu terjadi keajaiban yang besar, kok saya tidak cerita. Qala dzalika ma kunna nabghi. Kemudian Musa berkata, yaitu yang kita cari, anak muda. Fartadda ala atharihima qasasa, maka mereka berdua menelusuri jejak-jejak tadi yang itu. Athar itu jejak-jejak sampai ke lautan. Nah, apa yang akan dilakukan di sana ketika dalam pertemuan itu nanti tidak cukup hari ini. Nah, kita lanjutkan Jumat depan. Tidak cukup hari ini, iyalah. Jadi ini Mas Hilmi ya, cerita tentang luar biasa. Satu, ini menceritakan tentang hampir mirip dengan cerita Nabi Adam. Ada kemiripan dengan Nabi Adam. Iya, ketika Nabi Adam, cerita Nabi Adam itu kan ada malaikat yang iblis ya, yang tidak mengakui kehebatan Adam. Okay. Disuruh hormat kan tidak mau. Ya, sujud tidak mau. Tidak mau, ya kan? Nah, karena menganggap dia lebih mulia. Iya, gitu. Lah ini juga sama. Musa kan hampir tidak mengakui ada orang yang lebih pintar. Lebih pintar. Itu. Kisah ini juga menjadi hiburan Nabi. Hiburan Rasulullah. Iya, wa idh qala, itu kan ini ceritakan kembali. Artinya Nabi itu diajarkan. Nabi, kamu sedih toh dengan menghadapi kenyataan seperti ini ya. Kamu perang, mau ketemu dengan orang yang lebih hebat, tantangan begini, kamu jangan sedih. Begitu mudahnya Allah tuh menghidupkan ikan mati menjadi hidup, itu gampang. Jadi mengajarkan, percayalah di dunia ini selalu ada keajaiban. Itu pesannya ya, Prof. Selalu ada Ngajari keajaiban. Mas Hilmi ya. Kau menghidupkan ikan yang mati saja gampang, apalagi menyembuhkan penyakitnya Mas Hilmi. Paham toh? Okay. Selalu ada keajaiban. Oke, dokter mengatakan umurmu tinggal setahun. Tapi saya menjumpai orang yang dinyatakan setahun ternyata masih bisa hidup 15 tahun. Masya Allah. Keajaiban itu, Prof. Ayat ini ayat penyemangat. Ada selalu keajaiban, kan gitu toh. Nah, terus yang berikutnya masih ada, Mas, menarik sekali. Ya. Coba perhatikan ya. Ketika Allah ya ditanya oleh Nabi Musa, di mana tempatnya orang tadi? Bisakah Allah menunjukkan? Spesifik kan? Ya disebutkan aja. Ya ada di sana, selesai, kamu cari. Gitu. Nah, tapi kan enggak. Ada cluenya. Ya, ada caranya. Baik, nanti saya datangkan lah gitu. Nanti saya datangkan orang pintar itu kepadamu. Paham, Mas Hilmi ya? Ya. Bisa nggak Allah begitu? Bisa sekali. Tapi Allah ngajari.
silahkan kamu berjalan sekalipun 80 tahun. Berusaha. Artinya kalau ingin mencapai sesuatu itu jangan bim salah bim, Proses. tetapi memerlukan proses. Coba, inilah yang saya sebut Al-Quran itu seperti mutiara. Ketika kamu baca, kamu di arah barat ketemu mutiara. Ketika kamu membaca dari arah timur, ada mutiara lagi. Ketika kamu membaca dari arah selatan, ada mutiara lagi. Masya Allah. Ketika kamu baca dari utara, ada lagi. Ketika kamu baca dari atas, ada mutiara lagi. Ketika kamu dari bawah, ada lagi. Ketika kamu dekatkan, ada mutiara lagi. Al-Quran penuh mutiara. Mutiara. Lalu sekarang, saya ini sudah membaca Quran ini berapa kali? Berapa ribu kali? Sudah sekian puluh tahun. Mas Hilmi sudah membaca, Mbak Alvina. Tapi pernahkah terlintas ada mutiara ini? Iya, Prof. Ya toh? Tapi ini perlu dikaji semua, Prof. Tidak bisa. Iya, padahal ini kan baru saya bicara beberapa ayat. Nama ayat. Masih beberapa ayat. Coba gini. Berarti kita ini benar ya. Kita itu Al-Quran tidak cukup dibaca. Al-Quran Tidak cukup. perlu dikaji. Tapi Al-Quran. Maka wakaflah Al-Quran. Nah, perhatikan, wakaf Al-Quran dan terjemah. Nanti suatu saat Al-Quran dan tafsirnya baru ketemu mutiara. Amin, amin, amin. Masya Paham toh? Tidak bisa Al-Quran itu harus dipelajari lewat terjemah saja tidak bisa. Tidak bisa. Ditafsirkan ya, Prof ya. Saya sendiri loh, berapa tahun saya membaca ini. Berapa tahun saya menjadi pengajar. Ternyata baru subuh ini saya menemukan mutiara seperti ini. Al-Quran tidak pernah habis untuk dikaji, menemukan Iya, sesuatu yang baru. Prof. iya, tapi itu tidak bisa. Ya, ini kata mutiara yang kelima. Masya Allah. Banyak sekali kata mutiara Iya. ini. Hanya penyelam yang kuat yang bisa meraih mutiara. Hanya penyelam. Hanya penyelam yang kuat ya, Prof. Yang mau menyelam Yang mau menyelam, dan kuat. yang mau menyelam dan yang kuat yang bisa Kata mendapatkan. Hamka itu begitu. Hanya penyelam yang kuat yang bisa meraih mutiara. Kalau Anda hanya di permukaan laut, kamu tidak akan dapat mutiara. Kamu hanya dapat jadul, sepat, ya, jadul, sepat, apalagi itu. Tapi kalau kamu mau ke dalam, wah, Ada keindahan lautan. ada proses ini. Ilmu mahal seperti itu ya. Artinya ada perjuangan, Prof. Ya? Perjuangan. Hidup itu ada Harus perjuangan. diperjuangkan. Masya Allah. Proses yang panjang itu diajarkan begini. Lalu ada lagi sebenarnya ini. Coba diperhatikan, ini berbicara tentang apa Mas Ilmi ya? Ikan toh? Ada ikan yang mati kemudian hidup Oke, lagi. tentang ikan toh? Nggih, Ada hubungannya dengan ilmu toh? nggih. Nah sekarang coba lihat lagi nanti di dalam surat Al-Qalam. Itu ada kata-kata Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi ikan, ya kan? Nun itu ikan. Kan, ya? Iya. Masya Allah. Nabi Yunus kan juga ada wadan nuni, wahai nabi ya. Ada di dalam perut. Ya dalam perut ikan, nun itu ikan. Lalu nun wal qalami wa ma yasturun, nun demi pena dan apa yang dia tuliskan. Apa yang mereka tulis melalui pena itu. Berbicara soal ilmu, sumpahnya dengan ikan. Berarti juga ikan itu bisa melahirkan kecerdasan. Mutiara lagi Mas Ulmi. Ya. Ikan bisa menghasilkan cerdas. Ini dikaji Nun dalam wal- Al-Quran iya, ya. nun wal qalam. Nun itu ikan. Wa ma yasturun dan apa yang dituliskan oleh pena, ilmu pengetahuan lah gitu. Jadi artinya bahwa semua ciptaan Allah itu di situ ada sesuatu yang Ada sesuatu. Cuma perlu dikaji. ada sesuatu itu tidak tahu kalau tidak menyelamnya. Harus cari tahu, harus mau belajar. Kita ini kan kita waktu sekolah SD dulu itu Mas Hilmi, Ya. saya itu kan sering kali setelah pulang dari SD itu atau madrasah itu kan itu ke sungai itu, Mas. Cari ikan-ikan itu. Gak pulang. Enggak pulang, nanti aja pulang tuh. Kalau sudah kebasah semua baru pulang. Nah, itu cari ikan, tapi ya ikannya kecil-kecil dong di atas itu, Betul, bro. dengan sarung, dengan itu aja. Ya lain dengan kalau mau menyelam, Mas ini. Iya. Baiklah itu. Begitu juga ilmu, Prof ya.
ilmu begitu. Kalau tidak sungguh-sungguh menggalinya juga Subhanallah. tidak akan Luar ketemu biasa. mutiaranya. Ya, ini kajian kita pagi ini luar biasa. Ya. Saya senang sekali ya. Saya dapat ilmu banyak saya. Ya. Saya dapat ilmu banyak. Maka kalau nggak segera saya sampaikan ini, Lupa nanti. ya lupa. Yang kedua nanti ya nanti itu hilang atau ya apa. Pokoknya ini harus segera saya sampaikan supaya saya tidak punya tanggungan bahwa Masya Allah. Allah memberi ilmu saya, harus segera saya sampaikan. Nggih. Ini banyak pelajaran di Waduh, surat Al-Kahfi ini ya. Hanya beberapa ayat tapi maknanya Ya, jadi hari luar ini biasa. saya fokuskan 60 sampai 64. Ya. Nah, bagaimana setelah bertemu itu nanti bagaimana proses belajarnya? Episode berikutnya. Wah, itu nanti saja. Kita menyelam dulu. Kita Oke, menyelam kita nyelam dulu Kita prosesnya. menyelam dulu. Oke, Prof, kita ke pesan dulu Prof ya. Boleh. Nanti kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Ayo. Pak Muli sudah siap masuk ini. Kita coba angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Helmi. Ya Mul. Assalamualaikum Prof. Sehat Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mbak Elvina ya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi Prof, wabarakatuh. katanya aku pernah mengikuti perjalanan di Gus Baha. Itu katanya nanti ada hari hisab itu yang dites itu sujud ya Prof. Iya tuh Prof. Mohon dijelaskan soalnya. Bener ya bener itu, enggak jongrok ya, no. Ya artinya itu yang paling penting itu sujud ya. Jadi makanya orang bisa sujud itu nikmatnya itu nikmat yang melebihi triliunan rupiah lah. Kalau orang itu bisa sujud itu ya. Nah, itu artinya sujud itu menjadi penentu kualitas kita. Makanya saya selalu dalam buku itu saya ajarkan sujud itu yang lama ya, yang lama. Sujud itu ya dekatkan kepada Allah itu. Ya. Tetapi begini-begini tidak bisa untuk salat jamaah, ya kan? Oh ya. Untuk salat sendirian, sujud yang lama. Ya itu Gus Bah itu saya kira bercerita tentang pentingnya sujud dan sujud itu merupakan nikmat yang besar. Itu yang selalu diulang-ulang dan memang betul Quran itu kalau coba fasjud waqtarib. Ya. Sujudlah dan mendekatlah. Berarti untuk mendekat pada Allah ya satu-satunya lewat sujud. Lewat itu yang sujud. paling pokok. Oke, lanjut. Ya, ada pertanyaan dari Ada pertanyaan ya Prof melalui chat WA. Assalamualaikum Prof. Yang saya tanyakan kalau orang yang nggak bisa baca tulis Al-Quran terus mendengarkan saja dari YouTube bacaan surat Al-Kahfi itu, apa juga bisa diampuni dosa-dosanya sampai hari Jumat yang akan datang? Mohon pencerahannya. Iya, Pak, diampunilah, diampuni. Mau membuka YouTube itu kan isinya banyak toh, Mbak. Macam-macam. Loh kok dia mau ya mendengar YouTube itu loh. Kan baik toh. Kan baik toh. Ya. Ya itu berarti ya sebuah kemuliaan. Ya. Alhamdulillah lah. Tapi ya jangan diterus-teruskan. Artinya ya harus belajar. Ya. Harus belajar sedikit-sedikit nanti bisa kok. Nanti bisa. Surat Kahfi dibaca berkali-kali. Ini apa ini? Alhamdulillahillah. Sambil mendengarkan, sambil belajar gitu. Ya, tetap ada usaha untuk belajar ya Prof. Ya, saya doakan ini orang-orang yang sedang belajar membaca teks Arab ini saya doakan betul. Ya memang sekarang ini generasi yang sekarang ini memang lebih cerdas, lebih pintar baca Quran daripada yang dulu toh. Betul. Tetapi ingat loh ya, jangan yang pintar-pintar itu merasa mengecilkan yang tidak bisa baca sebab Anda ini dilahirkan dari mereka. Allah. Nah, toh. Oke, lanjut. Ini ada telepon masuk. Telepon masuk ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abah Helmi. Masya Allah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hafid. Silakan langsung saja. Injih, Prof, waktu pertemuan saudara-saudara El Victor di Krian kemarin ada salah satu yang bertanya pada saya tentang la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Ini mohon dijelaskan kira-kira siapa yang pas atau
pantas untuk menjawabnya. Saya jawab sedikit, tapi nanti lebih jelasnya dengarkan para guru, khususnya Profesor. Mohon penjelasannya. Iya, jawabnya tidak sekarang, ya dibuka dulu lah. Supaya tidak ngawur penjawabannya. Jadi mohon maaf tidak saya jawab Terima sekarang. kasih, Prof. Mau ingatkan saya, Mas Hilmi untuk... Itu surat apa, Mbah? Sudah nanti kita cari ya. Suatu saat saya jelaskan, saya lihat kitab terjemahnya, tidak cukup terjemah, harus kita buka tafsir. Ya. Kita sudah di menit 57, pertanyaan satu kali lagi atau langsung doa? Ini sudah akhir ya. Akhir ya. Satu lagi tidak apa-apa lah. Ini ada pertanyaan, saya Bu Nisa di Kendang Sari mau tanya, Prof. Biasanya tiap habis sholat isya membaca Al-Quran walaupun sedikit-sedikit, itu pas saya suci. Bacaan apa yang harus saya baca pas saya tidak suci atau tidak sholat? Allahumma sholli ala Muhammad yang banyak. Salawatnya. Allahumma sholli ala yang banyak. Itu kemudian Subhanallah walhamdulillah, itu yang banyak itu. Ya Latif yang banyak, Ya Razak yang banyak. Allahumma sholli ala Muhammad, alhamdulillah yang banyak. Oh, tidak akan kehabisan. Iya, tidak ada kehabisan ya. Dan jangan sedih. Orang yang biasa membaca Quran pada waktu suci, pada saat dia haid itu dia dihitung dapat pahala membaca Quran selama haid itu. Oh Allah, baru Itu karena kebiasaannya, Bro. Ya, karena sudah biasa kalau malam Jumat dia baca kafi. Kemudian dia haid dua minggu mamanya gitu. Maka berarti dia sudah dihitung selama haid itu sudah membaca Al-Kahfi 2 kali. Karena Allah tahu, yang membuat haid kan aku, kata Allah. Dia tidak membaca surat Kahfi bukan karena dirinya. Bukan karena dia malas, enggak. Aku yang menghalangi. Karena aku yang menghalangi, maka aku yang bertanggung jawab. Ya, mudah-mudahan manfaat ya semuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan seluruh yang mendengarkan acara ini sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, bahagia rumah tangganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Wahai Allah, tambahkan terus keimanan, ketakwaan untuk kami, untuk pasangan hidup kami, untuk anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Karena keimanan itulah yang menjadi kekayaan kami yang termahal. Amin. Kekayaan itulah yang akan menyelamatkan kami dunia dan akhirat. Amin. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wahai Allah, terus bimbinglah kami menjalani setiap langkah dalam kehidupan ini. Amin. Bimbinglah kami untuk mengeluarkan setiap kata yang kami ucapkan. Bimbinglah kami untuk mengekspresikan wajah yang menyenangkan. Bimbinglah kami untuk mencari rezeki yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Sebab bimbingan-Mu itulah yang kami butuhkan untuk menjalani hidup yang sangat panjang ini, ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Wahai Allah, selamatkan perjalanan kami menuju akhirat ini. Selamatkan kami. Karena itu tempat yang abadi dan itu tempat yang pasti terjadi, kematian itu, ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Jadikan kami bertambah usia, tambah baik kelakuan kami, bertambah baik perbuatan kami, bertambah banyak sujud kami, bertambah baik, ya Allah, tutur kata kami, bertambah pula pahala kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, jauhkan kami dari segala dosa dan jangan wafatkan kami sebelum dosa kami telah Engkau hapuskan semuanya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.